A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila jami'il awliya'i wal ulama'i was salihin wa syuhada'i was shalihin. Sallallahu alaihi jalani wa jami'il awliya'i sallallahu alaihi wa ila jamil mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna nas'aluka an tanfa'na bihim wa bihim tuqarrin ila jamil masyayikhina wa masyayikhina wa aslamina wa mu'allimina ila jamil mutasaddiqin wa mutasaddiqat li iqamati dinika jazaa wa ahsanal jazaa qabbalallahu minhum a'malahum wa kaffir anhum sayyi'atihim wa barakatuh min barikas salihin. Wila jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha Sallallahu baina wa ummatina, ya bunda kita semuanya, wa salihim wa furaihim wa farolahum dhunubahum wa safa'unubahum wa nas'aluka bi barakatin jarkatihim bisyaulillahi lana wa lakum wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilaiki fasol suwiji arkanuhu utawi piro-piro rukune puasa. Iku salah satu asya tiga piro-piro perkara. Niyatun suwiji niat lailan ing dalem bengi likuli yaumin kadoe saban-saban dino fil fardhi ing dalem salat fardu wa tarku muftirin lan ninggal kang batalaken zakiron kang eling muftaron kang den sengaja ghairu jahili ma'dzurin kang liyane wong bodoh kang den ampuni. Bodoh ma'dzur, bodoh yang diampuni. Wasaimun lan wong kang puasa. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama, niat dalam setiap malam untuk setiap hari. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat puasa itu adalah setiap malam untuk setiap hari ya. Kenapa demikian? Sebab dari hari ke hari itu termasuknya istiqlaliyah, berbeda. Tanggal 1 dengan tanggal 2 itu beda. Seperti halnya puasa sholat, antara sholat zuhur lalu kemudian sholat ba'diyah itu istiqlaliyah, tersendiri. Sholat zuhur dengan sholat ba'diyah tersendiri, sholat zuhur dengan sholat asar tersendiri. Atau jika jamak langsung, misalnya tanpa melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, antara sholat zuhur dan sholat asar itu menggunakan niat masing-masing. Atau misalnya
setelah sholat zuhur ada, kemudian melaksanakan sholat zuhur qadha karena punya yang wajib dikodoi, maka itu tetap harus menggunakan niat. Maka di dalam Syafi'iyah demikian, waktu kewajiban puasa tanggal 1 dan tanggal 2 itu memang sudah berbeda waktu. Karena itulah harus menggunakan niat dalam setiap hari. Adapun di luar mazhab Syafi'i ada yang membolehkan, yaitu 1 bulan sekaligus 1 kali. Nah itu yang menganggap bahwa ini masih 1 bulan. Kalau kita mazhab Syafi'i ya niatnya setiap hari, yaitu dilakukan di malam hari atau di pagi hari, dini hari sebelum fajar sidik ya, artinya sebelum waktu subuh. Setelah sahur bagus kita niat. Untuk menjaga lupa maka kita niat setelah maghrib pun boleh, karena sudah berganti tanggal. Jadi tanggal di dalam Qamariyah itu mulainya ketika matahari tenggelam, maka di situ pergantian tanggal. Berarti kalau di dalam Syamsiyah beda lagi, yaitu pergantian tanggal itu ketika pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah. Nah itu 00 baru ganti tanggal kalau di hitungan Syamsiyah. Nah kalau sholat itu menghitung Syamsiyah bisa saja, yaitu ketika istiwa zuhur mulai menghitungnya. Tapi kalau bulan itu menghitungnya adalah menggunakan Qamariyah, makanya adanya hilal. Kalau hilal itu apa? Ruqyah, bukan ruqyah ya. Ruqyah itu menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Makanya ketika kemarin kasus tanggal 9 di Arab dengan tanggal 9 di sini berbeda, ya itu memang bisa terjadi seperti itu karena Indonesia posisinya sebelah timur, maka akan lebih akan lebih lambat muncul bulan, karena bulan itu adanya di sebelah barat, dilihatin di sebelah barat, berbeda dengan matahari di sebelah kiri, di sebelah timur. Maka akan lebih cepat posisi bulan itu muncul terlihat ketika negara itu lebih barat daripada negara Indonesia, yaitu di Mekah. Maka kemarin itu akhirnya berbeda di Mekah Arafah tanggal sekian, di sini Idul Adha-nya tanggal sekian. Nah seperti itu. Nah rukun yang pertama adalah niat. Jadi nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhani fardholillahi ta'ala. Ramadhana itu sudah menjadi kebiasaan, tapi yang pas itu ramadhani. Sebab itu menjadi idofat atau ilaih ya. Kalau kata santri yang di pesantren itu pasti bakal paham bahwa kalau diidofatkan harus dikembalikan lagi kepada harkat kasroh, tidak menggunakan harkat fathah. Jadi nawaitu saumal ghadi an adai fardhi sahri ramadhani fardholillahi ta'ala. Nawaitu saumal ghadin, saya niat puasa besok an adai fardhi sahri, daripada melaksanakan kefarduan bulan, an adai fardhi syahri ramadhani, daripada melaksanakan kewajiban bulan Ramadan ini, hadis sanati fardholillahi ta'ala, dalam tahun ini menunaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya seperti itu. Bagaimana kalau lupa niat lalu kemudian di siang hari, ya berarti itu wajib
menahan diri, tidak boleh batal tapi wajib qada nanti. Syafi'i seperti itu, mazhab Syafi'i. Berbeda dengan ketika kita taklid kepada mazhab yang lain, tapi syarat rukunnya pun harus mengikuti mazhab yang lain. Lalu kemudian alhamdulillahnya, tapi kalau di sini kan sudah menjadi kebiasaan dijadikan sebuah sholawat untuk pengingat, bukan sholawat. Jadi niat itu sudah diulang-ulang dibaca ketika sebelum sholat isya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu kan sudah diulang-ulang seperti itu, mestinya harus sampai hati. Sebab kalau hanya sekedar diucapkan, niat itu tidak cukup. Walaupun terus diulang begitu, itu tidak cukup. Bahkan andai saja sahur untuk memperkuat siang agar tidak lapar, namun tidak ada niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri dalam hati, hanya ikut sahur, hanya ikut makan supaya kuat tidak makan siang, itu tidak sah. Ini harus ada niatnya. Niatnya itu harus ada di dalam hati. Niatnya itu yang penting belum waktu subuh, mau di mana mau kapanpun juga. Seandainya tadi lupa belum niat semalaman, lalu kemudian setelah sahur itu nongkrong di WC karena mules itu, waduh saya ini belum niat, lagi buang air besar, itu boleh niat di dalam hati, yang penting di dalam hati kan. Jadi sedang BAB itu niat daripada nanti keburu adzan subuh, sementara ini mulesnya belum selesai. Niat saja dalam hati, saya niat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, dalam bulan ini, tahun ini, fardu karena Allah. Seperti itu di dalam hati, bukan diucapkan tapi di dalam hati. Kalau diucapkan itu untuk mengingatkan hati, wajib ya. Kalau tidak ada niatnya itu tidak sah puasanya, wajib diqadha. Kalau ketahuan, waduh tadi malam itu ternyata saya belum niat puasa. Ya, silakan. Lalu kemudian watarku muftirin dzakiron muftaron. Nomor keduanya, rukun puasa itu meninggalkan yang membatalkan terhadap puasa. Dzakiron yang sadar, muftaron dan disengaja. Sadar, disengaja. Yang sadar dan atas kesadaran dan kesengajaan. Bagaimana kalau ada yang membatalkan, misalnya bidukhuli ainin, dengan masuknya benda ke dalam mulut, ya, dengan masuknya benda ke dalam mulut atau ke dalam lubang-lubang yang langsung ada sambungannya ke dalam, misalnya ke anus, ya. Itu kalau misalnya dzakiron eling, muftaron disengaja, sengaja masukkan ngisep rokok misalnya, lo ngisep rokok batal, ya biduhuli ain, memasukkan ain, sebab di dalam asap rokok itu ada zat nikotin, kan keluar lagi, iya, asapnya keluar lagi tapi nikotinnya tidak keluar. Jadi kalau kita ingin tahu ada zat di dalam asap rokok itu, ya tinggal disedot seperti begini contohnya. Ini contoh ini. Ini contoh. Yang mau rokokan ya silakan. Kalau tidak malu.
Nah, gini. Ada kuning, itu kan ainnya, zatnya asap ini akan tersimpan di dalam. Maka walaupun asapnya keluar, tetap zatnya ainnya itu ada di dalam. Jadi ngerokok itu membatalkan terhadap puasa apabila dia eling dan disengaja. Eling tapi tidak disengaja, tidak mau dia, tapi karena ada yang memaksa, misalnya nggak tahu itu dipaksa bagaimana. Kalau kamu tidak mau makan bulan puasa, tak tembak misalnya. Gitu. Barangkali begitu gitu ya. Nah, eling tapi kita tidak mau, terpaksa, itu namanya tidak batal puasanya. Tapi jangan ridho di dalam hatinya, aku dipaksa ini. Dipaksa itu ada syarat mukrih, terpaksa itu dia tidak berkuasa untuk melawan. Nah, kalau dipaksa sama adekmu yang umur 5 tahun, mas men disuruh makan permen ya. Wah, aku dipaksa sama adekku ya, enak aja. Kesempatan itu tidak cukup syarat. Jadi harus ada persyaratannya, itu terpaksa. Terpaksa itu dia tidak berkuasa, tidak ada kekuatan untuk melawan, lemah dalam kelemahan. Jadi todong sama pistol atau senjata, kamu kalau tidak makan tak tembak ya. Nah, misalnya ada yang sampai seperti itu misalnya gitu. Nah, itu tidak batal puasa ya. Atau sengaja tapi bukan kesadaran yang sempurna, bukan zakiron, bukan yang eling, tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Atau dia itu bangun tapi tidak sadar, dia langsung ke tempat ruangan makan, di situ ada bekas-bekas sahur, lalu kemudian dia makan. Kan dimaksud tapi tidak sadar dirinya, maka itu tidak membatalkan terhadap puasa. Terus bagaimana lagi? Atau lupa gitu ya, lupa. Jadi lupa itu, kalau lupa itu ya lupa, berarti tidak zakiron. Disengaja tapi lupa. Ya kalau lupa bagaimana? Baru tanggal 1 biasanya pulang sekolah itu langsung makan. Lalu kemudian ketika itu tanggal 1 setelah ada kegiatan di sekolah misalnya, tidak libur gitu, pulang ke rumah waktu zuhur, waduh lapar tapi belum sholat zuhur, akhirnya dia sudah ngambil nasi terus disimpan di sampingnya, aku mau sholat dulu supaya nanti habis sholat langsung makan. Nah, setelah sholat dia makan. Bulan puasa itu kan dengan niatan, dengan pilihan sendiri, dengan unsur kesengajaan, tapi dianya itu tidak zakiron, tidak eling, artinya lupa. Setelah selesai sholat langsung makan, habis 1 porsi, 1 piring, ada adeknya masuk, assalamualaikum mas, loh kok puasa, adek saja puasa yang baru kelas 1 SD, loh iya, baru diingatkan sama adeknya saat itu, maka dia harus berhenti. Makanan yang masih ada di dalam mulutnya harus dia muntahkan, harus dia keluarkan. Yang sudah masuk itu tidak membatalkan terhadap puasa. Wah, itu rezeki. Terus wairoja hilin makdurin. Nah, terus ada lagi contohnya yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Yang tidak sengaja itu sadar tapi tidak disengaja. Masuk dengan sendirinya.
lagi ngabuburit sore-sore bawa sepeda, terus kemudian karena saking ngantuknya akhirnya nguap. Karena sedang megang sepeda, khawatir gimana kalau mau nutup ini, sunahnya kan ditutup ini kalau nguap itu. Akhirnya nggak ditutup sebab ini khawatir, ini mau ada lampu merah, terus ini dalam kecepatan yang tinggi, nguap. Akhirnya ada lalat yang masuk ke dalam mulutnya, sedang puasa. Ke dalam mulutnya langsung masuk ke dalam perutnya ke sini, makan. Karena kan kecepatan tinggi, lalatnya juga kesamper sama kita. Barang penutup helmnya nggak ditutupkan ke atas, itu bagaimana? Ya sudah, nggak membatalkan. Justru kalau dimuntahkan dari perut, dalam puasa. Nah kalau dimuntahkan sampai muntah itu menjadi batal karena muntah dengan sengaja. Wa rajailin makdurin, selain wong kang bodo makdur. Bodo makdur itu ada berapa? Perasaan sudah disampaikan. Bodoh yang diampuni oleh Allah ketika salah melaksanakan ibadah. Ada berapa golongan? 5, betul. Nomor 1, ya pokoknya biarin nggak berurutan juga, yang penting ada 5 aja. Anak kecil yang belum tertaklif, belum ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi dia sudah puasa. Nah, maka kalau dia ada kesalahan itu tidak tidak batal puasanya. Udah aja biarkan. Ya, ponakan-ponakan saya waktu usia TK sudah puasa full sampai maghrib 1 bulan penuh ya. Usia 4 tahun itu, 5 tahun itu sudah puasa full. Ponakan-ponakan saya semuanya. Nah, kalau dia misalnya masuk ke rumah, terus di rumahnya itu kan padahal sudah dikasih tahu, kamu kalau mau puasa jangan makan ya nak, ya. Terus masuk ke rumah itu, pulang sekolah TK-nya dia makan permen. Mas sekarang itu nggak boleh maamnya mak. Iya nggak boleh maam. Ya udah biarin, aku sih permen aja kalau begitu. Loh permen itu makan, permen itu makan, membatalkan puasa. Disangkanya tidak boleh makan nasi, disangka tapi yang lainnya dimakan permen. Nah itu namanya juga anak kecil, udah biarkan saja. Oh kamu itu nggak boleh makan apapun juga, nggak boleh kalau lagi puasa, udah keluarkan. Nah itu tidak batal ya. Namanya juga anak kecil. Nah itu dapat pahala, itu pahalanya untuk orang tuanya, untuk orang tuanya. Ada sebagian yang menjelaskan itu pun kalau diakikohi, ketika orangnya mampu berakikoh, maka anak kecil yang melakukan kebaikan pahalanya untuk orang tuanya karena sudah ditebus dengan akikoh. Kalau belum ditebus dengan akikoh maka pahalanya itu untuk anaknya sendiri. Nah itu sebagian ada yang menjelaskan seperti itu. Maka kalau mampu harus segera diakikohi anak itu, harus segera diakikoh. Terus siapa lagi? Jahlun makdurun siapa lagi? Orang yang jauh dari ulama. Informasi terkait dengan ilmu agama jauh. Ada kisaran 100 km dari sini, dari rumah. Tidak ada majelis taklim, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, sehingga dia hanya tahu bahwa puasa itu tidak boleh makan. Akhirnya bakso ya dimakan, apa dimakan. Mungkin di mana ya, Timur Leste gitu. Orang muslim di pegunungan itu. Nah, itu sah. Nah, cuman ketika maksud sah itu ketika bertemu dengan orang yang paham, kamu itu harus dijelaskan. Nah, terkait dengan apa yang sudah ia lakukan itu tidak dianggap batal, masih diterima sholatnya, sah. Sebab termasuk kategori jahlun makdurun. Atau jahlun makdurun itu nomor selanjutnya apa? Orang yang susah menerima itu. Hah? Orang yang
susah menerima. Ya, orang yang sulit menerima ilmu. Jadi sudah ngajinya terus hadir gitu. Tapi orang nyantol-nyantol mungkin punya IQ yang lemah, bagaimana itulah. Maka bukan hanya sekedar di dalam puasa ketika salah, di dalam sholat, di dalam segala sesuatu pun itu diampuni oleh Allah. Gitu. Orang yang seperti itu ya. Ngaji terus tapi orang nyantol-nyantol. Dihafalkan tapi orang hafal-hafal. Seperti itu. Nah, itu kalau salah di dalam amaliyahnya diampuni oleh Allah, tidak merupakan dosa, bukan dosa, dan tidak ada kewajiban qada jika puasa. Terus nomor selanjutnya jalur madurun baru berapa tadi? Baru 3. Nomor keempatnya apa? Ya? Orang gila. Ya, orang gila itu. Orang gila jangankan masalah puasa, jangankan masalah batal, tidak puasanya saja tidak harus qada. Jadi ketika dia gila lalu kemudian nanti sadar, maka kegilaannya itu dalam waktu gila tidak wajib qada dia, karena tidak ada kesadarannya orang gila. Jadi satu Anak kecil. apa? Anak kecil. Anak kecil. 2 jauh dari ulama. Nomor 3 orang yang tidak bisa menerima informasi walaupun dia datang ke tempat ilmu. Nomor 4 orang gila. Nomor 5 mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam bulan Sya'ban, sama saja dia pun belum utuh mendapatkan informasi kan. Maka jika bulan puasa itu dia melakukan batal yang belum diketahui, maka itu tidak dianggap batal, udah aja biarin. Artinya kasih tahu bahwa jangan diulangi lagi, jangan begitu lagi. Kamu tidak boleh makan apapun yang membatalkan terhadap puasa, tidak boleh minum apapun yang membatalkan terhadap puasa. Kasih tahu itu. Nah, terkait dengan perilaku yang sebelumnya, aku tidak makan, cuma sarapan misalnya. Sarapan apa? Lontong ya, bukan makan itu mah. Nah, itu dianggapnya nggak batal sama mu'alaf. Ya udah, itu jahrun ma'durun, diampuni. Kasih tahu saja. Kasih tahu. Lalu kemudian wasaimun, dan ada orang yang melakukan puasanya. Ya, jadi wasaimun kalau itu semuanya dilakukan ya berarti ada orang yang melakukannya. Orangnya. Itulah rukun puasa, hanya ada 3. 1 niat, nomor 2 meninggalkan hal yang membatalkan terhadap puasa, nomor 3 orang yang melakukan puasanya. Itu rukun. Jadi kalau tidak ada salah satunya, maka itu tidak sah puasanya ya. Kalau tidak ada salah satunya, tidak ada niat tapi meninggalkan hal yang membatalkan puasa, tetap saja tidak sah puasanya. Ada niat tapi melakukan yang membatalkan puasa, maka itu tidak sah. Seperti itu. Terus kemudian ada niat, ada meninggalkan hal yang membatalkan puasa tapi tidak ada orangnya. Saya meniatkan, misalnya saya meniatkan puasa untuk seseorang padahal orangnya sudah mati misalnya. Kan tidak ada yang berpuasanya. Itu tidak sah. Jadi niat puasa itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, apalagi orangnya tidak ada. Nah, itu mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Kalau tidak ada ya wallahu a'lam bishawab.